Halo, Bu. Men, kamu di mana? Ayahmu baru saja jatuh di jalan saat belanja. Halo, rumah sakit mana? Aku segera ke sana. Seperti mimpi buruk yang terus terulang. Aku kembali berdiri di persimpangan yang sama. Dokter, tolong tangan ini. Pergelangan tangan kanan retak. Pada dasarnya tidak ada masalah besar, tapi perlu diamati. Bagaimana setelah sembuh? Dia seorang pianis. Sama seperti biasa, makan dan minum tidak masalah. Tapi untuk bermain piano atau hal-hal yang membutuhkan kelincahan, aku tidak bisa menjamin. Hanya bisa bilang tidak terlalu optimis, perlu diamati. Kamu sudah bangun. Tenang saja. Ayahku di mana? Wemeng, pamaweng jia. Sudah meninggal siang tadi. Aku tidak percaya. Aku ingin menemuinya. Wenmen, tenang dulu. Kondisi tubuhmu belum pulih. Tidak mungkin. Dia masih baik-baik saja kemarin. Dia tidak ada. Dia pergi kemana? Paman Wen jatuh siang tadi. Sudah meninggal. Kamu tadi di mana saja? Ketika dia sendirian terbaring di ambulans, kamu sedang apa? Kalau kamu benar-benar tidak bisa melupakan Kiawan, jangan ganggu dia lagi. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku ingin mencarinya. Jia Bila tidak ingin bertemu denganmu. Urusan kami tidak perlu kamu campuri. Tangannya yang kanan terluka. Mungkin tidak bisa bermain piano lagi. Untung tidak mengenai bagian vital. Kata dokter, jika rajin rehabilitasi, masih bisa bermain piano. Jiang Rui. Aku ingin bicara dengannya sebentar. Kamu pulang dulu saja. Wenmen, Kita putus. Wenmen, dengarkan penjelasanku. Tidak ada hubungan apapun antara aku dan Kiawan. Aku sudah merencanakan setelah kasus ini selesai. Kita tidak perlu bertemu lagi, Wenmen. Kamu selalu punya banyak rencana. Apapun yang terjadi, kamu selalu punya solusi. Tapi apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaanku dalam proses ini? Sepertinya tidak. Kadang aku merasa, aku hanya bagian dari rencanamu. Tidak. Bukan seperti itu. Aku sudah melihat semuanya. Di jalan, kamu memeluknya. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa kamu tahu? Wenmen mendekatimu hanya untuk balas dendam pada pria lain. Pria lain? Siapa yang memberitahumu? Kamu pernah bertemu Gu Sangking? Jangan tanya bagaimana aku tahu. Intinya, dia tidak pantas untukmu. Kiaoan. Kita sudah putus sejak lama. Jangan terus-terusan seperti ini. Aku tidak akan meninggalkan Wenmen.
Hanya karena ulahmu yang tidak masuk akal. Aku juga tidak peduli apa kata orang. Kamu tidak peduli? Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberitahu wartawan sekarang. Sudah cukup. Sampai kapan kamu akan bertingkah seperti ini? Tenanglah. Kita sudah selesai. Katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Antar aku pulang, baru aku akan memberitahumu. Wenman, dengarkan penjelasanku, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kita putus saja. Setiap kali aku memikirkanmu, aku tidak bisa mengingat satupun kenangan bahagia. Bahkan jika hari ini aku memaafkanmu, aku tidak bisa mengendalikan diriku untuk tidak mencurigaimu. Apakah perasaan ini hanya untukku? Jika tidak, aku tidak mau lagi. Kak, Kenapa kamu datang? Penggak Rohong bilang padaku, kamu bekerja tanpa henti di sini belakangan ini. Sebagai adik, tentu saja aku datang untuk menengokmu. Pengacara Huang? Jangan bahas itu, Kak. Hal terpenting yang harus kamu lakukan sekarang adalah pulang dan istirahat yang cukup, ya, baru ceritakan padaku. Kenapa kamu bikin Buen marah lagi? Kok kamu tahu lagi sih? Pengacara Huang yang bilang. Aku kasih tahu ya, kali ini Buen benar-benar sakit hati. Aku udah kirim banyak pesan tapi dia nggak balas sama sekali. Aku tahu lagi, pasti kamu masih nggak bisa move on darinya ya. Tapi kalau urusanmu dengan Kiaoan nggak diselesaikan, Buen juga nggak akan memaafkanmu. Aku tahu. Kamu tahu tapi masih. Akhir-akhir ini kamu dekat banget sama pengacara Huang ya? Apa ya? Aku biasa aja kok. Hello Paman Xiao. Kak, aku duluan ya. Kalian kakak beradik hubungannya memang harmonis ya. Andai saja kedua putriku juga akur seperti kalian. Halo Paman Kiao. Xiaoting, aku datang hari ini. Apa kamu bertengkar lagi dengan Xiaoan? Waktu pulang kemarin, dia nangis sampai histeris. Bahkan sampai mau menyakiti diri sendiri, hampir masuk rumah sakit. Kalau begitu Paman Kiao, apa kamu tahu putrimu yang lain kecelakaan? Dia dirawat di rumah sakit beberapa hari. Apa? Wenman kenapa? Tangannya hampir nggak bisa main piano lagi. Kok bisa gitu? Waktu makan bareng kemarin masih baik-baik aja. Kamu pernah makan bareng dia? Apa dia sudah tahu soal itu? Dia belum bisa menerima hal ini sekarang, tapi aku yakin nanti juga akan membaik. Paman Kiao, sadarlah. Kamu benar-benar pikir Wenman masih mau menerimamu? Sudah 20 tahun kamu nggak pernah peduli padanya. Demi Kiaoan, kamu terus menyakitinya. Bukan begitu, dulu aku. Pernahkah kamu berpikir? Bahkan soal mengakuinya sebagai anakmu. Kamu nggak pernah menghargai keinginannya. Aku.
Nona Chawan, katanya Anda akan pensiun, apa benar? Salah paham, hanya ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Jadi pertunjukan dan lomba akan dihentikan sementara. Urusan bagian aku. Apa ada hubungannya dengan pengacara Huo Shaoting? Apakah kabar baik akan segera datang untuk kalian berdua? Semuanya, sebenarnya sekarang belum bisa dibicarakan. Nanti kalau sudah ada kabar pasti, akan kami beritahu semuanya, ya. Pengacara Huo ini, bukannya pacarnya Guru Wen? Halo, Guru Wen. Wen Man. Kamu datang buat apa? Man. Aku tahu kamu marah padaku. Tapi, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Aku sudah cari dokter yang aku kenal, biar dia bantu periksa masalah tanganmu. Tanganku urusanku sendiri. Dokter Zhao adalah ahli di bidang ini. Kalau ikuti rencana perawatan dan terapinya, pasti bisa sembuh. Bisakah kamu berhenti memasukkan aku ke dalam rencanamu? Wen Men, kita harus pergi. Kita masih ada urusan, kita pergi dulu. Kalau kamu ingin dia bahagia, jangan cari dia lagi. Sudah. Ayo kita pilih foto. Bisa tanda tangan? Ini kopi untukmu, terimalah. Oh, aku dahulu. Gak apa-apa. Nih untukmu. Aku tidak berani minum ini. Ah, beberapa foto tadi bagus semua, untuk sampul. Kamu mau pilih yang mana? Bagus semua, kamu pilih saja. Kalau gitu kamu harus kasih aku tanda tangan. Boleh, tapi ada syaratnya. Tanda tangan seniman besar Jiang. Ternyata susah sekali ya. Konserku kan belum ada tamu undangan. Oh iya. Beberapa hari lalu aku pilihkan beberapa, tapi kamu tidak suka. Tapi tidak apa-apa, 2 hari lagi aku cari lagi. Aku sudah punya ide. Yang kita mampu bayar itu? Aku tidak cukup kualifikasi. Apalagi tangan kananku sekarang. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Akhir-akhir ini banyak kejadian. Ditambah tanganmu juga terluka. Tapi aku tahu, kamu suka panggung. Anggap saja ini hadiah dariku untukmu. Aku akan mempertimbangkannya. Baik. Sudah pulang? Kamu yang urus kasus ini dari sekarang. Ini kasus Nona Kiao. Dia bisa setuju. Aku tidak peduli dia setuju atau tidak. Aku tidak ingin berurusan lagi dengannya. Biarkan dia ribut, Guru Wen ini memang. Aku tidak akan membiarkan Kiawan mendekatinya lagi. Poster yang baru kamu foto bagus sekali. Memang. Guru, semua ini harus dibuang? Sayang sekali. Nanti yang lihat poster pasti tidak menyangka. Musim semi ini hanya sekali pakai. Guru. Jangan dibuang, aku mau semuanya. Oh, baik. Banyak sekali. Rumahmu muat? Bisa, taruh sebagian di rumahmu, sebagian di rumahku. Sebagian lagi di pusat musik. Ganti bunga di meja semua orang. Sebarkan musim semi. Hey Botcom. Ini bisa jadi bahan promosi. Seperti suara piano Guru Jiang Rui. Musim semi ada di mana-mana. Tapi sebanyak ini, bagaimana kita bawa pulang? Bagaimana bawa pulang? Sudah siap? Cepat pergi. Jangan takut,
aku lihat kamu. Guru, sudah pergi. Wah, seperti taman pribadi yang bergerak. Sudah lama tidak melihatmu senang seperti ini. Iya, aku masih punya ini. Kenapa kamu bawa ini juga? Asyik kan? Aduh, rambutku jadi kempis. Tidak juga. Tetap cantik. Saat bersama energi, seperti musim semi. Bunga-bunga di mana-mana. Dan sinar matahari. Jika kamu khawatir aku lelah, pulang dan menikahlah denganku. Aku sudah sampai. Taruh di sini dulu saja. Sisanya aku bawa sendiri pelan-pelan ke atas. Rambutmu agak basah. Gak apa-apa, nanti aku mandi saja setelah naik. Aku bantu bawa ke atas ya. Ayo pergi. Lagi lihat apa? Sini, aku bantu keringkan rambutmu. Kak, jangan sampai kamu menyerah pada Buen ya. Tadi malam aku mikirin sampai pagi, ada 28. Cara untuk merebutnya kembali, mau dengar yang mana dulu? Yang paling efektif. Tapi semua ideku sangat berguna loh. Gini aja. Aku jelasin satu persatu. Pertama begini. Kita ajak dia jalan-jalan, terus nanti kita sewa seluruh tempatnya. Siapin kejutan besar buat dia. Terus, kamu langsung lamar dia di suasana yang romantis banget. Setelah itu, kita bawa dia pulang ketemu orang tua. Jemput Tante Ruan juga. Terus, sambil kita sekeluarga menghabiskan waktu berkualitas. Aku akan sewa band lagi. Buat manggung buat kita. Masih banyak ide lain. Gimana kalau gini, Kak? Mau kemana? Lagi lihat apa? Sini aku bantu keringkan rambutmu. Maaf, bantuanku malah bikin repot. Gak apa-apa, untung kuenya gak kenapa-napa. Sudah larut, aku panggil dia ya. Halo Baiwei. Hello man. Aku sekarang di ruang piano pusat musik kalian. Ada sesuatu yang mau minta tolong. Tapi aku sekarang tidak di pusat musik. Barusan Mbak Lin dari restoran minta tolong. Apa? Kamu tidak di pusat musik?
Mbak Lin, Selamat ulang tahun, semoga bahagia. padahal Yan TJ yang alergi romansa. Selamat ulang tahun. Kamu tidak perlu seperti ini. Ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Waktu itu Kiao An datang bilang mau membongkar rahasiamu. Aku kira dia sudah tahu. Kiao Jingyan adalah ayah kandungmu. Makanya aku. Ternyata kamu sudah tahu dari dulu. Kamu bilang, kamu tidak ingin ayah kandungmu ikut campur dalam hidupmu. Aku belum bisa memutuskan apakah harus memberitahumu. Maaf. Aku masih punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Terima kasih. Kamu tidak perlu seperti ini. Lebih baik kita tetap berteman saja. Teman biasa juga bisa merayakan ulang tahunmu, kan? Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Teman biasa juga boleh mengantarmu pulang, kan? Nona Kiao, apakah Anda punya informasi reservasi? Aku mau ketemu Xiaoting harus reservasi. Tapi, kamu tahu tidak siapa aku? Aku ini calon Nyonya Huo. Ah, sekarang ini banyak orang yang bermimpi ingin jadi Nyonya Huo. Kasus ini sidang pertamanya tanggal 4. Kalau begitu, tolong siapkan dokumennya. Xiaoting, Paman bilang kamu akhir-akhir ini tidak pulang, sibuk menangani kasusku. Aku sedang merapikan barang-barang dan menemukan banyak kenangan kita di Inggris dulu. Nona Kiao, sebenarnya ada perlu apa? Tidak ada, hanya menunggumu pulang kerja untuk makan bersama. Jika bukan untuk membahas kasus. Maaf Nona Kiao, silakan pulang. Kenapa kamu selalu memanggilku Nona Kiao? Di matamu, apakah kita hanya ada kasus? Nona Kiao, tolong perhatikan kata-katamu. Hubungan kita hanya sebatas klien dan pengacara. Tapi jelas-jelas waktu itu kamu sangat peduli padaku. Kita berdua tahu apa yang terjadi waktu itu. Kalau bukan karena kamu memberitahuku rahasia itu, kita tidak akan bertemu lagi. Apakah ini masih karena Wenman? Wenman sudah pergi, dia memilih Jiang Rui dan meninggalkanmu. Jangan terus menghindar. Bagaimana kalau kita kembali seperti dulu? Kiao An. Ini peringatan terakhirku padamu. Jangan ikut campur antara aku dan Wenman. Demi menghormati Paman Kiao, kasusmu akan tetap kutangani. Tapi lain kali ke kantor pengacara, tolong reservasi dulu. Tahukah kamu tamu konser Jiang Rui diganti jadi Wenman? Lagi-lagi kamu. Aku ingin lihat apakah kamu benar-benar tidak peduli. Berita dari stasiun ini. Pengacara terkenal Huo Xiaoting dalam hubungannya dengan Kiao An memiliki hubungan tidak pantas dengan klien kasus Wenman. Benar ya? Pengacara Huo ini memang bukan orang baik. Pria memang tidak ada yang baik. Haha. Aku akan membuatmu membayar. Hahaha. Nona Chowan. Katanya pengacara Huo punya hubungan tidak pantas dengan klien.
Apakah ini benar? Nona Kiawan sebelumnya, Guru Kiao Jingyan mengungkapkan bahwa kamu dan pacarmu akan segera menikah. Sekarang dia selingkuh dengan Wen Men? Nona Kiawan, tolong jawab pertanyaan ini. Tolong jawab. Aku juga tidak tahu mengapa Nona Wen melakukan hal seperti ini. Penggak Rohwa. Katanya Wen Men adalah mantan pacar tunangan adikmu. Apakah ini benar? Pengacara Huo, sebenarnya seperti apa hubunganmu dengan klien? Pengacara Huo, apakah Nona Kiawan mau memaafkanmu? Tolong jangan spekulasi sembarangan. Aku percaya pada Xiao Ting dan percaya dia akan kembali ke keluarga. Nona Kiao, tolong jaga dirimu. Maaf. Tunanganku dari awal sampai akhir hanya satu orang. Namanya Wen Men. Sedangkan Nona Kiao, dia dan aku hanya hubungan kerja kasus. Mulai hari ini, kasus Nona Kiao akan dialihkan ke pengacara Fang dari kantor hukum Yingye kami. Jika ada pertanyaan, silakan tanya padanya. Tidak seperti ini. Ho Xiaoting. Xiaoan, kenapa kamu lagi-lagi membuat keributan di tempat Xiao Ting? Ayah, kenapa kamu juga bilang seperti itu padaku? Semuanya salah Wen Men si jalang itu. Tidak tahu dia menjebak Xiao Ting dengan cara apa. Xiaoan, jangan banyak bicara. Ayah, kamu kenapa hari ini? Kamu selalu membelanya. Aku ini anakmu. Xiaoan. Wen Men. Jia. Dia adalah kakak kandungmu. Apa dia benar-benar akan mengakui Wen Men? Guru Wen, kamu benar-benar tidak mau peduli pada kakakku lagi? Aku tahu kali ini kakakku benar-benar keterlaluan. Minju, TAPI. kalau kamu masih membicarakan soal Huo Xiaoting, hal ini gak berhenti di sini. Guru Wen, ada yang mencari. Kamu mau apa? Kiaoan, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Kamu merebut Xiaoting tidak cukup. Sekarang kamu juga mau merebut ayahku. Tamparan ini untuk anjing gila seperti kamu yang hanya bisa berbuat onar. Tamparan ini balasan untukmu yang terus-terusan. Dan baik itu Huo Xiaoting maupun Kiao Jingyan, aku tidak tertarik. Kamu berani memukulku? Guru Wen, Kak Kiaoan. Jangan berkelahi lagi. Aduh. Mingju. Halo Satpam, ada wanita yang membuat keributan dan kabur, cepat hentikan dia. Mingju, kamu tidak apa-apa? Kepalaku sangat sakit. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kiaoan dia. Aku sudah telepon Paman Kiao untuk membawanya pergi. Kalian yang urus. Aku akan bawa Mingju ke rumah sakit dulu untuk diperiksa. Aku antar kamu pulang. Tidak usah, aku ingin jalan-jalan sendiri. Aroma yang familiar, terlalu banyak kenangan, membuat rindu, juga membuat sedih. Kamu pulang saja. Wen Men, kita.
Kita jadilah teman biasa saja. Dulu aku pernah berpikir, terlalu banyak hal terjadi di antara kita. Aku tidak bisa menganggapmu tidak pernah ada. Dulu aku berpikir, asalkan kita akhirnya bisa bersama. Asalkan hasilnya baik. Aku rela memberikan apapun dalam prosesnya. Tapi sekarang aku melihat cinta yang retak. Bagaimana berani berharap untuk masa depan? Ini yang kamu inginkan dalam hati? Ya. Siap-siap pergi, Wenman. Sebentar. Sudah siap? Ayo, ayo. Nggak sempat, Wenman. Ayo, ayo, ayo. Selanjutnya, mari kita persilakan Pak Kiau untuk menjelaskan masalah Nona Kiawan. Tentang beberapa hal mengenai Kiawan, anak saya. Hari ini, saya ingin menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Karena alasan kesehatan. Putri saya, Kiawan, akan mengundurkan diri. Saya akan membawanya beristirahat dengan baik sampai sembuh. Di sini, terima kasih banyak. Kenapa? Tidak enak badan? Bukan, kemarin tidur agak larut. Begadang lagi? Nggak, pergi mengembalikan uang sekolah Minju. Kenapa nggak minta aku jemput? Kemarin Huo Xiaoting yang mengantarku pulang. Aku pikir lebih baik menjelaskan padanya. Agar tidak memberatkan di kemudian hari. Besok setelah aku selesai bermain, aku punya waktu 10 menit untuk ganti kostum. Bagaimana kalau kita buat pertunjukan kejutan kecil dengan piano? Kalau soal memilih lagu, Pilih saja yang ingin kamu mainkan dalam hati. Hem. Banyak sekali orang. Gagap? Sedikit. Jangan takut. Anggap saja seperti latihan biasa, pasti nggak masalah. Jangan tegang. Bayangkan saja setiap orang di bawah sana adalah aku. Ayo. Selanjutnya, mari kita persilakan Tuan Jiang Rui. Untuk pertunjukan piano pendek, mari kita persilakan Nona Wenman.
Terkadang, intuisi adalah hal yang aneh. Aku tahu dia selalu muncul tiba-tiba, mengacaukan segalanya. Tapi aku juga tahu, aku pasti akan lagi. Maaf, Ini yang kamu inginkan dalam hati? ya. Maaf, Wenman. Yang harus minta maaf adalah aku. Aku terlalu sok tahu. Andai saja kamu mengatakan ini lebih awal padaku. Sejak kamu pindah keluar. Kamu selalu muncul dalam mimpiku setiap hari. Aku hanya bisa merasa sangat menyesal karena dalam mimpiku kamu juga sedih. Yang membuatku lebih menyesal adalah aku masih tidak bisa melupakanmu. Aku akan selalu menunggumu di sini. Jangan mundur. Dan jangan takut. Bisakah kamu melihatku seperti ini? Dan aktif sekali lagi untukku. Zodiak. Orang-orang selalu mencari-cari aturan yang cocok. Aku menunggumu lama di luar. Tunggu aku. Mainnya bagus. Pengacara Huo yang mengajarkannya. Ini bisa dianggap sebagai bayaran penampilanku hari ini. Sekarang aku sangat menyukaimu, tanpa otak. Aku suka mendengarnya. Ini bukan alasan untuk mencintai seseorang. Hanya dengan mengalami bersama dan terus menyesuaikan diri, baru bisa menemukan orang yang tepat. Menguasai irama cinta sejati. Kamu akhirnya memakai kalung ini lagi.
Mingju, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Baik. Aduh, Nok, tongkok. Kapan kamu akan menjadi Nyonya Huopu? Siam Dong. Siam Dong.